Selama puluhan tahun, ada satu aturan tak tertulis dalam ekonomi global. Taiwan butuh Cina. Keduanya begitu terikat, seolah tak terpisahkan. Perusahaan raksasa Taiwan seperti Foxconn membangun pabrik super besar di China daratan. Komponen elektronik vital mengalir dari Taiwan ke Cina, lalu dirakit menjadi produk yang kita pakai setiap hari. Tapi, bagaimana jika aturan main itu sudah berubah dalam sebuah pergeseran yang mengejutkan? Atau kita sedang menyaksikan salah satu manuver ekonomi paling cerdas dalam sejarah modern. Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, pelanggan terbesar Taiwan bukanlah lagi Cina, tapi Amerika Serikat. Tren yang selama ini dianggap tak tergoyahkan, di satu sisi, China masih menjadi mitra dagang yang sangat penting. Rantai pasok industri teknologi yang jadi tulang punggung ekonomi Taiwan sangat terintegrasi dengan China. Sebuah hubungan simbiosis yang saling menguntungkan selama lebih dari 30 tahun. Setelah permusuhan puluhan tahun, Taiwan melonggarkan aturan investasi ke Cina. Para pengusaha Taiwan melihat peluang emas. Lahan luas, buruh murah melimpah, dengan bahasa dan budaya yang sama. Bagi mereka, China bukan negara asing, tapi halaman belakang pabrik mereka sendiri. Kini berbalik arah. Perusahaan Taiwan, dari pabrik sepatu sampai raksasa elektronik seperti Foxconn, memindahkan produksinya ke Cina. Mereka membawa modal, teknologi, dan cara kerja. China dapat industrialisasi dan lapangan kerja. Taiwan dapat untung besar dan akses ke pasar raksasa. Selama bertahun-tahun, model ini berjalan mulus. Tapi juga kelemahan yang fatal. Pada tahun 2016, di bawah Presiden Tsai Ing-wen, dominasi mutlak TSMC dalam produksi chip canggih membuat ekonomi dunia tersandera oleh Taiwan. Jika Cina melakukan blokade laut, negara ini bisa gelap gulita dalam hitungan bulan. Pemerintah sadar betul ancaman ini. Mereka sedang mati-matian menambah cadangan gas alam, batu bara, dan minyak. Ini adalah perlombaan melawan waktu untuk membangun benteng pertahanan nasional. Di satu sisi, mereka terus memperkuat perisai silikon mereka, membuat dunia semakin bergantung pada teknologinya. Tujuan utamanya bukanlah memutus total hubungan ekonomi dengan Cina, melainkan Taiwan sedang mengurangi resiko secara bertahap dengan melepas ketergantungan ekonomi kepada Cina secara perlahan. Tujuannya sederhana, memastikan tidak ada satu negara pun yang bisa mematikan ekonomi Taiwan hanya dengan menekan satu tombol. Tapi prosesnya akan sangat bergejolak, mahal, dan menyakitkan. Kuncinya bukan hidup tanpa Cina sama sekali, melainkan hidup dengan mengurangi ketergantungan kritis pada Cina. Mereka berusaha keras mengatasi ketergantungan energi mereka. Apple, Nvidia, dan Qualcomm nggak bisa bikin produk unggulan mereka tanpa chip dari Taiwan. Ini bikin Taiwan punya kekuatan tawar yang luar biasa. Mengganggu Taiwan berarti mengacaukan seluruh rantai pasok teknologi global. Sebuah mimpi buruk yang ingin dihindari semua negara maju. Mereka bertaruh pada inovasi, kelincahan, dan aliansi strategis dengan negara-negara demokrasi lain untuk mengamankan masa depan mereka. Mereka mengubah kerentanan menjadi senjata, menggunakan posisi mereka di jantung teknologi dunia sebagai jaminan hidup. Ini adalah drama ekonomi politik dengan pertaruhan yang sangat tinggi. Bukan hanya untuk 23 juta warganya, tapi juga untuk stabilitas kita semua. Pemerintah luncurkan kebijakan baru ke arah selatan. Pertama, skala pasar China yang punya 1,4 miliar konsumen. Mencari penggantinya adalah tugas yang hampir mustahil. Memindahkan pabrik-pabrik raksasa dari Cina juga butuh biaya super mahal dan waktu yang lama. Target 20% energi terbarukan di tahun 2025 sepertinya bakal gagal. Tujuannya satu, mengurangi ketergantungan pada Cina dan mempererat hubungan dengan 18 negara di Asia Tenggara, Asia Selatan, Australia, dan Selandia Baru. Tapi blokade energi dan gangguan jalur pelayaran yang menjadi urat nadi kehidupan Taiwan. Ketergantungan ekonomi ini dianggap sebagai jembatan, bukan risiko. Tapi, seiring Cina tumbuh menjadi raksasa ekonomi dan militer, keseimbangan pun goyah. Jembatan itu perlahan terasa seperti jerat. Investasi inilah yang menjadi salah satu bensin utama keajaiban ekonomi Cina. Sebagai imbalannya, keuntungan masif dari biaya produksi yang rendah mengalir deras kembali ke Taiwan, dipakai untuk riset dan inovasi teknologi tinggi. Ini adalah perombakan total strategi ekonomi, tapi juga berbagi ilmunya di bidang teknologi, pertanian, dan kesehatan. Mereka menekan perjanjian dagang baru dengan AS dan memperkuat hubungan dengan negara-negara sehaluan. Manuver raksasa ini sedang berjalan, dan hasilnya mulai terlihat.
Ekspor Taiwan ke negara-negara Asia Tenggara kini bahkan sudah lebih besar dari ekspornya ke Amerika. Pemerintah mendorong perusahaan-perusahaan Taiwan untuk mencari rumah baru bagi investasi mereka. Jangan hanya ke Cina, lirik juga Vietnam, India, Thailand, atau Indonesia. Dan datanya bicara, investasi Taiwan ke Cina anjlok ke level terendah dalam 2 dekade. Sementara investasi KS dan negara-negara Asia Tenggara justru meroket. Sementara banyak yang khawatir Taiwan akan lumpuh tanpa Cina, negara ini justru jadi salah satu yang terkaya di dunia. PDB per kapitanya bahkan sudah menyalip raksasa ekonomi seperti Jerman dan Jepang. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah raksasa teknologi ini sedang diambang kehancuran? Untuk memahaminya, kita harus melihat bagaimana ketergantungan ini bermula. Inilah paradoks Taiwan. Tapi hubungan ini punya sisi gelap. Setiap kali tensi politik memanas, Cina tak ragu menjadikan ekonomi sebagai senjata. Tiba-tiba impor nanas atau ikan kerapu dari Taiwan dihentikan, membuat para petani dan nelayan pusing 7 keliling. Di sisi lain, Taiwan adalah jawara ekonomi. Pulau kecil ini adalah rumah bagi TSMC, perusahaan semikonduktor paling krusial di dunia, yang bikin hampir semua chip canggih di dunia ini. Tanpa mereka, tak akan ada iPhone baru, tak ada revolusi AI, tak ada kemajuan teknologi yang kita nikmati. Inovasi gila-gilaan, tenaga kerja terampil, dan demokrasi yang kuat mengubah Taiwan dari pulau miskin menjadi salah satu ekonomi terkuat di dunia. Pertanyaannya pun makin mendesak. Bagaimana bisa sebuah negara yang begitu kaya dan inovatif pada saat yang sama begitu rentan, sadar akan risiko besar karena menaruh semua telur dalam satu keranjang? Taiwan mulai merancang strategi untuk kabur secara ekonomi. Ini bukan cuma jargon politik. Taiwan tak hanya memindahkan pabrik. Oke, jadi kita sampai ke pertanyaan utamanya. Apakah Taiwan benar-benar bisa lepas? Kenyataannya, Taiwan punya kekuatan yang luar biasa. Kekuatan terbesarnya, tak diragukan lagi, adalah perisai silikon. Namun, di balik perisai itu, ada kelemahan besar. Tapi kelemahan paling kritis adalah energi. Taiwan mengimpor hampir 98% kebutuhan energinya. Solusi jangka panjangnya adalah energi terbarukan. Taiwan punya potensi angin lepas pantai yang luar biasa, tapi progresnya lebih lambat dari harapan. Jadi, pertaruhan Taiwan ini lebih dari sekadar mencari pasar baru. Sanksi China pada produk nanas atau ikan memang menyakitkan bagi segelintir petani, tapi dampaknya ke ekonomi nasional kecil. Ancaman sesungguhnya bukanlah larangan impor buah. Kenyataannya, melepaskan diri total dari Cina dalam waktu dekat itu mustahil. Rantai pasoknya sudah terlalu dalam. Jadi, kembali ke pertanyaan awal. Mampukah Taiwan hidup tanpa dukungan Cina? Jawabannya adalah ya. Tapi dengan perjuangan besar, Taiwan sangat mungkin bisa bertahan, dan bahkan menjadi lebih kuat dalam jangka panjang. Taiwan tidak sedang berjalan menuju kehancuran. Mereka sedang melakukan kalibrasi ulang ekonomi yang sangat berani. Menurut Anda, apakah strategi diversifikasi Taiwan ini akan berhasil? Apakah perisai silikon mereka cukup kuat? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar.